Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lailatul Nikmah, Eskap Nurse MKep, selaku dosen fasilitator praktikum ilmu biomedik dasar di kelas A3. Sebelumnya, perkenalkan, saya Revina Dwi Ramawati dengan NIM 1321111333027 dari kelas A3 Fakultas Keperawatan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler pada manusia. Untuk pokok bahasan yang pertama yakni anatomi sistem kardiovaskuler. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari anatomi dan juga sistem kardiovaskuler itu sendiri. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana artinya bagian dan tomi artinya memotong atau memisahkan. Jadi, anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dan struktur tubuh yang saling berkaitan. Sementara sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi utama dari sistem kardiovaskuler adalah mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh dan memompakan darah dari seluruh tubuh atau jaringan ke sirkulasi paru untuk dioksigenasi. Baik, langsung saja kita memasuki pada organ dari sistem kardiovaskuler yang pertama yakni jantung. Jantung adalah organ berotot atau otot jantung berbentuk kerucut dan berongga, terletak dalam rongga mediastinum rongga dada yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri, sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan dalam atau perikardium visceral dan lapisan luar atau perikardium parietal. Berat jantung yang normal pada wanita kurang lebih 250 gram, sedangkan pada pria kurang lebih 300 gram. Untuk diameter transversanya sendiri itu bervariasi tergantung dalam keadaan ekspirasi ataupun inspirasi. Tetapi normalnya pada akhir inspirasi maksimum dan posisi keadaan berdiri sekitar 8-9 cm. Pada umumnya diameter transversa jantung normal tidak boleh lebih besar dari setengah diameter transversa toraks. Kira-kira sepertiga bagian jantung terletak di sebelah kanan dari garis median dan 2/3 bagian sisinya terletak di sebelah kiri. Jantung terbagi menjadi dua belahan. Masing-masing belahan terdiri atas sebuah ruang yang disebut atrium atau ruangan yang menerima darah dari vena dan sebuah ruangan ventriculus atau ruangan yang berfungsi untuk memompa darah menuju ke arteri. Dengan demikian, jantung terdiri atas 4 ruangan yaitu atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan juga ventrikel kiri. Bagian-bagian jantung sudah ditunjukkan pada gambar yang ada di samping. Gambar tersebut mengenai anatomi jantung. Selanjutnya adalah bagian permukaan jantung. Bagian permukaan jantung terdiri dari yang pertama adalah apex cordis. Apex cordis adalah ujung dari ventrikel kiri atau ventrikel sinistra. Pada bagian ini dapat dilihat atau diraba denyut jantungnya. Letak normalnya pada ruang intercosta kelima, kira-kira 1 jari di bagian medialinea medioclavicularis sinistra. Yang kedua adalah basis cordis, merupakan tempat keluarnya aorta dan truncus pulmonalis dari jantung. Bagian ini menghadap ke arah kanan kraniodorsal. Aksis cordis adalah garis yang menghubungkan pertengahan basis cordis ke apex cordis. Arahnya dari kanan superior ke kiri, anterior, posterior, dan posterior. Berikutnya adalah fascia superior. Fascia superior mediastinalis cordis adalah bagian dari permukaan jantung yang terletak di inferior dan berhadapan dengan diafragma. Sebagian besar dibentuk oleh atrium kiri atau ventriculus sinistra dan sebagian kecil dibentuk atrium kanan atau atrium dextra serta ventrikel kiri atau ventriculus sinistra. Yang keempat adalah fascies inferior. Fascies inferior atau diaphragmatica orbis adalah bagian dari jantung yang terletak di inferior dan berhadapan dengan diafragma. Sebagian besar dibentuk oleh ventriculus sinistra dan sebagian kecil oleh ventriculus dextra dan atrium dextra, di mana vena cava inferior membentuk tepi yang tajam dan disebut margo acutus.
Sedangkan pertemuan fascies anterior dengan fascies posterior membentuk tepi yang tumpul dan disebut margo obtusus. Yang kelima adalah sulcus coronarius atau atrioventriculus, merupakan cekungan yang berjalan melingkari jantung dan memisahkan atrium dengan ventriculus. Sulcus ini dilalui oleh ramus circumflexus, arteri coronaria sinistra, arteri coronaria dextra, sinus coronarius, vena coccyx parva, dan jaringan lemak. Bagian yang keenam adalah sulcus interventricularis anterior, terletak pada fascies arterius, tepat pada septum interventricularis, dilalui rumus interventricularis atau descendent anterior, arteri coronaria sinistra, dan vena cordis magna. Yang terakhir adalah bagian sulcus interventricularis posterior, merupakan kelanjutan sulcus interventricularis anterior dan terletak pada fascies inferior cordis, dilalui oleh ramus interventricularis posterior, arteri coronaria dextra, dan vena cordis media. Secara anatomis, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium. Endokardium merupakan lapisan tipis endotelium yang membatasi ruangan-ruangan jantung. Kemudian miokardium, lapisan yang terletak di tengah dan terdiri dari otot-otot jantung. Pada lapisan ini terdapat pacemaker dan jaringan sistem konduksi jantung. Yang terakhir adalah epikardium atau lamina visceralis, perikardium serosum, merupakan lapisan terluar dari dinding jantung. Selanjutnya adalah ruangan-ruangan jantung. Yang pertama ada atrium dextra atau serambi kanan, merupakan ruangan jantung yang dindingnya paling tipis dan berfungsi menampung darah kotor yang berasal dari vena cava superior dan inferior, yang selanjutnya akan dialirkan ke ventricle dextra. Terdiri dari 2 ruangan, yaitu sinus venarum dan septum interatrial. Batas kedua ruangan ini pada dinding atrium adalah sebelah luar adalah sulcus terminalis. Sinus venarum atau cavarum merupakan permukaan dalam dinding ruangan ini yang halus. Di dalamnya terdapat lubang auricula dextra atau terletak sinistra dari crista terminalis berdinding kasar oleh karena adanya musculi pectinati. Yang kedua adalah septum interatrial, merupakan sekat yang memisahkan antara atrium dextra dengan atrium sinistrum. Pada bagian bawah septum ini terdapat fossa ovalis yang secara embriologis merupakan bekas foramen ovale. Ruangan yang kedua adalah atrium sinistra atau serambi kiri. Dindingnya lebih tebal daripada atrium dextra, berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis. Selanjutnya dialirkan menuju ventricle sinistra. Ketiga adalah ventricle dextra atau bilik kanan, memiliki dinding yang kasar oleh karena adanya trabekule, berfungsi untuk menerima darah dari atrium dextra yang selanjutnya ketika ventricle berkontraksi akan mengalirkan darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang keempat adalah ventricle sinistra atau bilik kiri, memiliki tekanan darah pada sirkulasi sistemik jauh lebih besar daripada sirkulasi pulmonal, sehingga ventricle sinistra bekerja lebih keras dari ventricle dextra, berfungsi untuk menerima darah dari atrium sinistra. Selanjutnya darah akan dipompakan seluruh tubuh ketika ventricle sinistra berkontraksi. Ruangan pada ventricle sinistra terdiri atas ventricle proper sinistra dan vestibulum aorta. Yang selanjutnya adalah ventricle proper dextra, yang merupakan bagian terbesar dari ventriculus sinistra dan berhubungan dengan atrium sinistrum melalui ostium arterioventricular sinistrum. Pada lubang penghubung ini terdapat katup yang disebut valve anterioventricalis sinistra dan mempunyai 2 kupis, yaitu kupis anterior dan kupis posterior. Kedua kupis ini dengan perantara chordae tendinae berhubungan dengan musculi papillaris yang bersangkutan. Septum interventricularis menonjol ke arah ventriculus dextra. Dan yang terakhir adalah vestibulum aorta. Vestibulum aorta terletak superior dan dekstra dari valva mitralis, berdinding halus dan mengalirkan darah ke aorta ascendens melalui lubang yang disebut ostium aortae. Lubang ini mempunyai katup yang disebut valve seminularis aorta dengan kubis-kubis yang bentuk serta jumlahnya sama dengan kubis-kubis valve seminularis truncipulmonaris. Kubis-kubis yang dimaksud yaitu kubis dextra, kubis sinistra, dan kubis posterior. Pada pangkal aorta ascendens juga terdapat 3 buah pelebaran yang disebut sinus aorticus dextra, sinistra, dan posterior. Dari sinus aorticus dextra keluar arteri coronaria dextra dan dari sinus aorticus sinistra keluar arteri coronaria sinistra.
Untuk materi berikutnya yaitu mengenai vaskularisasi jantung, terdiri dari aliran arteri koronaria dextra yang merupakan cabangan langsung aorta yang keluar dari sinus aorta dextra, kemudian berjalan di dalam sulcus coronarius di bawah auriculia dextra, mengelilingi jantung ke arah posterior. Kemudian arteri koronaria sinistra keluar dari sinus aortae sinistra, kemudian berjalan di antara arteri pulmonalis. Kemudian yang keempat adalah aliran vena, dan yang terakhir adalah aliran limfa. Pembuluh-pembuluh limfa jantung jumlahnya banyak dan tersebar di mana-mana, baik dalam jaringan miokardium maupun di permukaannya. Berikutnya adalah sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung diatur oleh suatu sistem konduksi yang terdiri atas serabut-serabut otot jantung yang khusus dikembangkan untuk dapat melanjutkan impuls-impuls dan menggabungkan pemacu jantung atau pacemaker dengan otot-otot miokardium. Jadi, sistem konduksi pada jantung akan mengatur kecepatan, irama, serta kekuatan jantung. Sistem ini sangat peka terhadap rangsangan kimiawi, misalnya perubahan pH kadar kalium dalam darah. Sistem konduksi jantung terdiri atas nodus sinus trialis atau SA node, nodus atrioventricularis, fasciculus anteroventricularis, crus dextra et sinistrum dan plexus subendokardial, serta intramiokardial dari Purkinje. Selanjutnya terdapat saraf jantung. Persarafan atau ekstrinsik jantung dilakukan oleh sistem saraf otonom yang terdiri atas sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Persarafan ekstrinsik ini penting dalam mengatur kerjasama antara aktivitas jantung dengan aktivitas tubuh kita sebagai suatu keseluruhan. Serabut-serabut saraf simpatis memiliki sifat mempercepat kontraksi jantung, melebarkan koronaria, dan menyalurkan rasa nyeri jantung. Sedangkan serabut-serabut parasimpatis bersifat menghambat kontraksi jantung dan vasokonstriksi AA koronaria. Untuk materi selanjutnya adalah sirkulasi darah. Pada tubuh manusia dikenal ada beberapa sistem sirkulasi, antara lain sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, sirkulasi portal, sirkulasi renal, dan sirkulasi cerebral. Kemudian adalah siklus denyut jantung. Terdiri dari dua periode, yakni periode kontraksi atau sistol dan periode relaksasi atau diastol. Bila ventrikel diisi darah, maka ia akan mulai berkontraksi. Kenaikan tekanan darah di dalam ventrikel akan menyebabkan valva atrioventricularis bergerak menutup, dan getaran akibat penutupan katup ini akan menyebabkan suara jantung satu. Selama fase kenaikan, tekanan intraventricularis valvula atrioventricularis tetap menutup dan dijaga agar tidak membuka ke arah atrium oleh kontraksi muskuli papilaris. Pada saat ini, katup-katup pada aorta truncus pulmonalis terbuka sehingga darah mengalir melalui kedua pembuluh darah ini. Akibatnya, valve aortae dan valve truncus pulmonalis akan menutup, dan getaran akibat penutupan kedua valve ini menyebabkan suara jantung 2. Penurunan tekanan intraventrikuli akan menyebabkan terbukanya valve anteroventricularis sehingga darah akan mengalir dari atrium ke ventrikel. Selanjutnya adalah topik pembahasan yang kedua, yakni mengenai fisiologi sistem kardiovaskular. Istilah fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos yang berarti alam dan cerita. Jadi fisiologi sistem kardiovaskular terdiri dari yang pertama hemodinamika jantung. Diartikan sebagai pengaturan tekanan darah lebih cenderung diperankan oleh adanya perubahan-perubahan tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik baik intravaskuler maupun ekstravaskuler. Perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik juga mempengaruhi tekanan darah. Peran utama dilakukan oleh kadar natrium yang secara langsung dapat mempengaruhi nilai osmotik cairan, sehingga akan mempengaruhi proses sekresi aldosteron dan antidiuretik. Selanjutnya, hormon tersebut mempengaruhi volume darah dan tekanan darah. Yang kedua, terdapat elektrofisiologi jantung. Aktivitas listrik jantung merupakan akibat dari perubahan permeabilitas membran sel yang memungkinkan pergerakan ion-ion melalui membran tersebut. Dengan masuknya ion-ion, maka muatan listrik sepanjang membran ini mengalami perubahan yang relatif. Terdapat 3 macam ion yang mempunyai fungsi penting dalam elektrofisiologi sel, yaitu kalium, natrium, dan kalsium. Kalium lebih banyak terdapat di dalam sel, sedangkan kalsium dan natrium lebih banyak terdapat di luar sel. Dalam keadaan istirahat, sel-sel otot jantung mempunyai muatan positif di bagian luar sel dan muatan negatif di bagian dalam sel. Aksi potensial terjadi disebabkan oleh rangsangan listrik, kimia, mekanik, dan termis.
Aksi potensial dibagi dalam 5 fase, yaitu fase istirahat, fase depolarisasi atau cepat, fase polarisasi parsial, fase plato atau keadaan stabil, dan fase repolarisasi atau cepat. Kemudian terdapat mekanisme jantung sebagai pompa. Pada tiap siklus jantung terjadi sistol dan diastol secara berurutan dan teratur dengan adanya katup jantung yang terbuka dan tertutup. Pada saat itu, jantung dapat bekerja sebagai suatu pompa, sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Selama satu siklus kerja jantung, terjadi perubahan tekanan di dalam rongga jantung, sehingga terdapat perbedaan tekanan. Perbedaan ini menyebabkan darah mengalir dari rongga yang tekanannya lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian terdapat sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung meliputi anode, atrioventricular node atau AV node, bundel atrioventrikular, serabut penghubung terminal atau serabut Purkinje. Yang terakhir terdapat tekanan darah dan sistem regulasi. Tekanan darah umumnya tidak selalu tetap, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan kesehatan. Tekanan darah sangat penting dalam sistem sirkulasi darah dan selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirkan darah di dalam arteri, arteriola, kapiler, dan sistem vena sehingga terbentuk aliran darah yang menetap. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah berkaitan dengan sistem saraf, sistem humoral atau kimia, dan sistem hemodinamik. Selanjutnya, pusat pengendalian terdapat pada 2/3 proximal medul oblongata dan 1/3 distal pons. Pusat vasomotor bertanggung jawab atas vasokonstriksi pembuluh darah. Untuk yang selanjutnya adalah slide yang berisi tentang daftar pustaka atau daftar referensi yang saya jadikan acuan untuk mencari materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler pada manusia. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.